Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1786. Sumsum Dharma terserap ke dalam batin untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Kita harus lebih bersungguh hati. Hidup ini singkat dan menderita. Dalam waktu yang singkat ini, kita bertekad mempelajari pintu Dharma yang tak terhingga. Ada banyak Dharma yang belum kita dengar. Meskipun kita berkata bahwa kita mendengarkan Dharma setiap hari, namun kenyataannya Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdiam dengan Dharma setiap hari, dan Dharma juga bocor setiap hari. Dharma berada di hadapan kita, tetapi kita selalu melewatkan Dharma. Itu karena kita tidak mengetahui Dharma. Oleh karena itu, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus meningkatkan pemahaman kita. Dharma selamanya berada di kehidupan sehari-hari kita. Selama kita bersungguh hati, maka kita dapat menggunakan Dharma kapanpun. Dalam bab kekuatan gaib adalah untuk mengingatkan kita semangat, keyakinan, dan praktik. Kita harus senantiasa menyatukan semua ini. Ini adalah tempat pelatihan kita. Disebut keyakinan, ikrar, dan praktik karena kita telah meningkatkan keyakinan. Kita harus membangun ikrar agung. Kita hanya membangkitkan ikrar agung dan berkata, "Saya berikrar, saya meyakini Buddha. Saya yakin semua prinsip kebenaran yang dikatakan oleh Buddha." Jika kamu yakin, apakah kamu berikrar? Karena setelah saya yakin, tentu saja saya berikrar. Jika kamu berikrar, apakah kamu mempraktikkannya dalam tindakan nyata? Jalan ini sangat berarti. Tentu saja saya bersedia mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, disebut sebagai keyakinan, ikrar, dan praktik. Setiap orang dapat melakukannya, asalkan jalan ini tidak menyimpang, keyakinan ditingkatkan. Keyakinan, ikrar, dan praktik tidak sulit untuk dilakukan. Keyakinan, apa yang harus kita yakini? Kita harus meyakini prinsip sejati Sang Buddha. Ikrar. Ikrar apa yang harus dibuat? Mempraktikkan prinsip-prinsip sejati, kita dapat berjalan adalah prinsip sejati. Jalan ini adalah jalan yang dapat kita lalui. Kita tidak hanya dapat menjalaninya, tetapi kita juga sangat bersedia, bersukarela untuk memilih ajaran dari kendaraan besar. Kita tidak hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri. Yang kita pilih adalah karena ajaran dari Buddha, saya memiliki keyakinan dan saya bersedia untuk mempraktikkannya. Saat saya bersedia mempraktikkannya, kondisi apa yang harus kita alami untuk menentukan arah tujuan kita? Kita memahami dari ajaran kendaraan besar bahwa kita harus tidak mementingkan diri sendiri. Dengan ajaran kendaraan besar ini, kita harus membuka hati kita terlebih dahulu. Jalan di dalam pikiran kita harus diaspal. Ikrar kita untuk jalan di jalan bodhisattva harus teguh. Jadi, mengaspal jalan pikiran untuk membuka jalan bodhisattva agung. Inilah keyakinan, ikrar, dan praktik kita. Dan juga jalan untuk mendalami pintu ajaran kendaraan besar.
Beberapa kalimat ini sering diulang-ulang. Membuat jalan, membuka jalan, jalan yang dibuat harus rata. Jalan yang dibuat harus besar. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar Master berkata seperti itu, yaitu di sini. Sekarang kita akan mulai memasuki ajaran kendaraan besar, namun tidak hanya mempercayai atau memasuki. Kita juga harus berikrar untuk mempraktikkan. Dengan bersungguh-sungguh melangkah maju, melakukan, melaksanakan juga memikul tanggung jawab. Kita tidak hanya berjalan sendiri, kita juga mengajak yang lain berjalan bersama. Berjalan di jalan yang besar dan kokoh ini, tidak semua orang dapat berjalan di jalan ini. Jalannya lebar, terutama jalannya panjang. Kita berikrar tanpa hati yang gentar. Hati yang tak gentar tidak takut seberapa jauh atau seberapa panjang. Kita selalu memilih jalan ini. Kita melangkah ke depan, juga mampu menegakkan kondisi yang jernih, damai, dan tenang. Selalu mempertahankan hati yang murni, pikiran kita harus seperti cermin yang terletak di persimpangan dan memungkinkan kita melihat seberapa jauh kita harus berjalan di jalan ini. Kita harus sangat jelas tentang berapa banyak orang yang datang dan pergi dan apakah ada rintangan di depan. Ini adalah cermin yang jelas dalam pikiran kita. Kita perlu memiliki pemahaman yang sangat jelas. Sekalipun ada rintangan, kita tidak boleh takut, tetapi terus maju. Ini adalah membina diri. Ini membangkitkan tekad. Ini adalah aspirasi kita. Kita membangkitkan tekad. Yang ingin kita latih adalah pencerahan sempurna yang tiada tara. Adalah sesuatu yang kita semua harus pahami dengan sangat jelas adalah jalan bodhisattva yang agung dan langsung ini benar dan menuntun ke arah yang benar. Lebih dari itu adalah kita harus menjalankan praktik suci dengan menjaga pikiran dan tubuh tetap murni, yaitu murni tak ternoda. Inilah tubuh kita, batin kita, arah kita. Kita harus benar-benar menegakkannya sendiri, terus-menerus maju ke depan sampai mencapai jalan batin kita ini. Tidak ada penyimpangan sedikit pun. Arah kita juga tidak menyimpang sedikit pun. Mulai dari kita membangkitkan tekad, kita tidak menyimpang dari jalan menuju tujuan akhir. Inilah jalan sebenarnya dari praktek benar kita. Jadi, setiap orang mesti sangat jelas mengenai hal ini. Sama seperti banyaknya penderitaan di dunia. Setiap orang bersedia untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Untuk mempraktikkan jalan bodhisattva juga memerlukan jalinan jodoh. Jalinan jodoh sudah terpampang di hadapan kita. Jika kita tidak menggenggam dengan segera, begitu jalinan jodoh sudah terlewati. Jika Anda ingin melakukan perbuatan baik, ingin menolong orang, ingin bersumbangsi, tidak adanya jalinan jodoh, maka Anda tidak dapat melakukannya. Adanya jalinan jodoh, menggenggamnya, lakukan saja sudah benar. Ambil contoh Filipina. Filipina memiliki banyak pulau. Di banyak pulau tersebut kehidupan sulit karena transportasi tidak nyaman dan persediaannya kurang. Belum lagi perawatan medis. Jadi, ketika relawan suci kita memiliki penyebab dan kondisi, mereka memanfaatkannya dan memberikannya.
Misalnya ketika Topan Haiyan menyebabkan kerusakan besar di kota Ormoc dan Tacloban. Saat itu, kita pergi untuk membantu mereka dan mengalami banyak hal. Peristiwa besar itu adalah sejarah. Kita benar-benar memiliki banyak sekali catatan darinya. Kita mendokumentasi begitu banyak cerita di sana. Tetapi apakah kita sudah selesai mendokumentasikannya? Belum. Karena kedekatan yang terbentuk sejak saat itu bagi relawan kita di Filipina, penyebab dan kondisi mereka terus-menerus memunculkan makhluk hidup yang tercerahkan. Makhluk hidup yang tercerahkan ini adalah bodhisattva yang tidak tahan melihat makhluk hidup menderita. Dengan kondisi karma ini, mereka terus-menerus peduli terhadap orang-orang di sana. Oleh karena itu, tahun 2017 ditemukan ada seorang anak muda yang penuh perawatan. Anak muda itu sakit skoliosis parah. Ibu Sule membawanya ke sini. Setelah pasien dibawa ke sini, Ibu Su lalu demikian sekalian melakukan pemeriksaan kesehatan. Di rumah sakit Tzu Taipei, setelah ditemukan jantungnya biasanya selalu sangat sehat, tetapi terasa dia ada apa-apa. Namun mengantar anak muda ini melakukan pengobatan ke sini mendampingi dia, sekalian melakukan pemeriksaan kesehatan. Ditemukan bahwa pembuluh jantungnya ada yang tersumbat. Oleh karena sudah ditemukan, dokter lalu berkata, "Sangat berbahaya, kamu harus segera melakukan operasi. Kalau tidak, sekarang masih belum ada terasa, menunggu sampai terjadi sudah terlambat." Oleh karena itu, dia melakukan sesuai dengan yang dikatakan dokter. Diperiksanya ke seluruh pembuluh darah. Beberapa pembuluh darahnya sudah tersumbat. Demikian segera patuh menerima sudah menjalani perawatan, sudah dioperasi, juga termasuk operasi besar. Setelah 3 hari, dia sudah bisa turun dari ranjang. Dalam beberapa hari, sudah bisa keluar rumah sakit. Dengan ini, ia menyadari ketidakkekalan kehidupan. Dia tidak menyadari kondisinya jika dia tidak memiliki karma yang baik. Tanpa kewaspadaannya, ketidakkekalan ini bisa terjadi kapan saja. Kemudian hidupnya mungkin saja akan sangat berbeda dengan saat ini. Jadi ia membentuk tekad untuk mulai melakukan perbuatan baik pada waktunya. Kita harus melakukannya. Apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Saya akan mendengarkan master yang mengatakan lakukan saja. Sejak saat itu sampai hari ini, untuk beberapa tahun ini ia telah mendedikasikan dirinya di Ceci, membangun tekad untuk melakukan perbuatan baik. Saat ini, di 2020, ia masih menemani orang-orang di sana. Selama pandemi ini, ia juga memasuki area tersebut, bertindak sesuai ikrarnya dan memunculkan keinginan membantu orang. Ini tidak mudah. Tentu saja, selama kita hidup, kita harus melakukan perbuatan baik di dunia ini, karena kita memiliki kecocokannya dengan Dharma Buddha. Dengan kehidupan kita yang tersisa, karena kita mengerti, kita harus segera membangun tekad untuk berjalan di jalan Bodhisattva. Dalam beberapa tahun terakhir ini, mendedikasikan dirinya, ia telah melakukan banyak hal. Sejak menghadapi pandemi ini, pemahamannya telah tumbuh mendalam. Jadi ia telah mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan distribusi sambil mengikuti aturan.
Ia juga telah menumbuhkan rasa cinta banyak orang. Orang dari kalangan dunia usaha seperti ini, di satu sisi ia melakukan perbuatan baik dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Di sisi lain, ia memanfaatkan kesempatan dan kondisi yang ada untuk menyebarkan ajaran Buddha, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, serta melakukan edukasi dan penyuluhan. Inilah yang disebut menggunakan tubuh ini untuk berkontribusi tanpa pamrih. Inilah yang disebut praktik suci. Praktik bodhisattva yang murni. Ia tidak melakukannya demi bisnis. Sekarang ia telah meninggalkan urusan usahanya dan sepenuh hati mendedikasikan dirinya di tengah masyarakat. Ketika bertemu orang, ia membicarakan ceci. Saat menerima penderitaan, ia melakukan tindakan ceci. Maka dari itu, ceci adalah untuk menyelamatkan orang, untuk membimbing orang. Inilah praktik bodhisattva. Di tengah samudra yang luas, kapalnya memiliki arah. Dan ia juga bisa menjadi kapal penuntun bagi yang lain. Karena arah pelayarannya benar, ia pun mampu membimbing arah orang lain. Maka dikatakan bahwa saat ini kita harus membimbing semua orang menuju keyakinan yang benar. Jalan keyakinan benar ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Inilah yang disebut praktik bodhisattva. Bodhisattva masuk ke tengah masyarakat disebut sebagai penyelamat makhluk hidup. Namun sesungguhnya kemanapun kamu pergi untuk menyelamatkan makhluk hidup, disitulah kemajuanmu dalam menapaki jalan spiritual berlangsung. Karena itu, kita harus benar-benar memanfaatkan setiap kondisi dan kesempatan. Ajaran Buddha di tengah dunia tidak lain adalah untuk mengajarkan Dharma Bodhisattva. Maka dari itu, sutra yang kita bahas sebelumnya menyatakan demikian. Singkat kata, semua Dharma dari Tathagata, segala kekuatan gaib penuh keleluasaan dari Tathagata, segala pembendaharaan rahasia dan penting dari Tathagata, segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata, semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Sutra Teratai bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Kita semua mendengar karena mengalami penyakit sehingga mulai menyadari nilai kehidupan dan mulai mengambil tindakan. Bukankah ini sangat mendalam? Sangat dalam. Jika kita tidak menemukan Buddha Dharma, hidup kita akan dijalani dengan kebingungan, hampa dan menghabiskan hidup dengan sia-sia. Sebuah kehidupan yang tanpa makna, kita datang ke dalam hidup ini sendiri tanpa makna dan di luar kendali kita. Bahkan dilahirkan oleh orang tua pun rasanya tak bermakna. Setiap hari makan 3 kali, menikmati hidup. Pagi-pagi sudah memikirkan kesenangan, malamnya hanya ingin tidur. Siang hari dijalani dalam kebingungan, di mana maknanya? Orang kaya hidup dalam kenikmatan, pagi dan malam telah berlalu. Orang miskin bersusah payah, bekerja keras juga berlalu 1 hari. Lalu di mana makna kehidupannya? Namun, bila kita bisa meningkatkan nilai kehidupan kita, disitulah letak maknanya. Meskipun kita menjalani hidup yang sama seperti orang lain, namun dalam hidup kita mampu meningkatkan makna dari kehidupan banyak orang. Nilai-nilai penting dalam hidup kita menjadi bermakna. Inilah filosofi kita dalam menghargai kehidupan.
Itulah yang disebut sebagai bodhisattva. Perbedaan antara seorang bodhisattva dan manusia awam terletak pada apakah kehidupan itu memiliki nilai atau tidak. Hidup tanpa nilai, maka hari-hari akan berlalu begitu saja, tanpa bisa menentukan arah atau kendali diri. Inilah kehidupan yang tak bernilai. Sedangkan kehidupan yang bernilai adalah ketika hari ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk orang yang seperti apa, ke tempat yang seperti apa kita pergi bersumbangsi. Inilah kehidupan yang memiliki nilai. Inilah makna dari kehidupan. Jika tidak, maka seumur hidup kita hanya berlalu dengan sia-sia. Kita perlu menghadapi semua situasi dengan terhadap hal apapun kita merasa sangat leluasa. Hari ini kita tahu arahnya dan apa yang kita lakukan hari ini, kita datang dan pergi dengan leluasa. Adapun tujuan awal dari seluruh hidup Tathagata telah diungkapkan dengan jelas dalam Sutra Teratai. Ini adalah pembendaharaan rahasia Sang Buddha. Buddha datang ke dunia dan mempraktikkan ajaran bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan, kehidupan lampau dari kehidupan lampau yang tak terhitung banyaknya dan tak terputus. Dia datang untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Dari kehidupan ke kehidupan, dari masa lalu, berlanjut sampai sekarang dan masa depan yang tak terbatas. Kekuatan hidupnya dan jiwa kebijaksanaannya akan selalu ada. Ini demi kebaikan semua makhluk. Dia datang dan pergi untuk membimbing semua makhluk. Inilah kekuatan spiritual Tathagata yang sangat tajam. Tidak menyimpang, disebut kekuatan gaib. Ini seperti sinar radiasi. Kita arahkan ke arah itu dan mengirimkan sinarnya. Buddha membidik sasarannya. Tidak peduli berapa jauhnya itulah sasarannya. Teknologi saat sekarang dapat membuktikan prinsip ini. Kita mau menghubungi seseorang, maka kita harus mengarahkan sinyal kita dengan benar. Telepon zaman dahulu, jika angka yang ditekan sudah benar, tidak peduli berapa jauh jaraknya, maka telepon telekomunikasi akan terhubung. Saya di sini menekan nomor, maka telepon di sana akan berbunyi. Percakapan melewati ruang seperti ini dapat menyalurkan bunyi dan suara. Ini adalah permulaan kemajuan teknologi. Mendengar suara dari jarak jauh, sekarang Anda dapat melihat dan mendengar suara dari kejauhan. Bahkan pemandangan, warna, gerakan, dan suara semuanya tersampaikan kepada kita dengan sempurna. Suaranya semuanya sangat lengkap dan terpancar melalui udara. Inilah keadaan kekosongan tanpa halangan yang telah dialami Sang Buddha selama lebih dari 2000 tahun. Belahan raga Buddha, keadaan kosong tanpa ada halangan. Kemana kita hendak pergi? Dimanapun ada kesadaran tentang adanya kehadiran Buddha, inilah disebut belahan raga. Sadar, Sang Buddha adalah yang tersadarkan. Sama seperti ketika orang zaman sekarang hendak menemukan sesuatu hal baru. Hal ini dengan hal lainnya tidak ada koneksi satu sama lain. Dihilangkan pemikiran dan penelitian yang berkelanjutan telah menyatukan dan menghubungkan fisika ini. Ketika sinyal keluar, ia dapat memiliki panjang gelombang ini untuk melakukan kontak satu sama lain.
Buddha sudah sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan jelas mengatakan kepada kita. Jadi kekuatan gaib itu sepenuhnya bebas dan sudah membuat kita sangat memahami bahwa meskipun terpisah oleh ruang, Dharma tidak pernah terpisah. Dharma ada di mana-mana. Ini disebut sebagai kekuatan spiritual yang secara sederhana disebut kekuatan gaib. Segala pembendaharaan rahasia dan penting dari Tathagata. Ini berasal dari kebijaksanaan dalam batinnya yang disebut dengan hati dan pikiran. Dari niat sejati dalam hatinya, ia menyampaikan melalui kekuatan pikirannya, maka perbendaharaan rahasia dan penting ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah niat sejati Buddha. Inilah tujuan utama mengajarkan Dharma para bodhisattva di dunia ini. Bodhisattva disebut sebagai makhluk yang tercerahkan, yaitu mereka yang sadar akan dunia yang penuh perasaan, lalu mengembangkan kemampuan dan kekuatan kebajikannya. Inilah tujuan kedatangan Buddha ke dunia. Oleh karena itu, ini disebut perbendaharaan rahasia dan penting. Segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata, semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Akhir-akhir ini, kami mempunyai sentimen yang mendalam dan mendengar bahwa University Suci yang datang berbagai tentang gelombang pandemik kali ini. Bagaimana mereka melakukan pengujian tes, bagaimana menguji orang. Tubuh kita ini, apakah virus penyakit ini terjangkit dalam tubuh? Sekelompok profesor telah bekerja keras di dalam laboratorium, menggunakan berbagai peralatan untuk dapat menghasilkan reagen. Sudah menemukan cara bagaimana dapat melakukan pengujian, juga dapat digunakan oleh negara lain. Menguji cobakan benda ini untuk tes apakah terdapat virus di dalam tubuh. Ada. Harus segera dikarantina dan diobati. Tidak ada, aman dan leluasa, boleh keluar. Semua orang ketika berbincang tentang gelombang pandemi ini ada perasaan tidak tenang. Asalkan ada yang dapat melakukan pengujian terhadapnya dan dapat meyakinkan semua aman dan sehat. Ini di bidang medis, apakah itu sehubungan dengan fisika atau fisiologi, mereka harus bersungguh hati dengan fokus melakukan penelitian. Setelah ditemukan bahwa ini dapat dijalankan dan dibutuhkan, maka kita segera mempersiapkannya bagi banyak sekali negara yang membutuhkannya. Harus segera, mendesak, pergilah bersumbangsi. Ini adalah pelajaran besar. Pada era ini, yang memungkinkan kita untuk mengembangkan potensi bajik yang memberikan manfaat kepada umat manusia. Demikianlah bab kekuatan gaib. Kita sudah memulai sangat banyak orang sedang mengembangkan potensi kekuatan semangat. Mereka menyadari sudah mulai dapat membantu banyak orang melewati masa sulit dengan aman. Ini adalah nilai dari kehidupan kita. Berikut ini kembali membicarakan tentang dari itu, engkau sekalian, sesudah Tathagata parinirwana nanti, sepatutnya sepenuh hati menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan dan menyalinnya, serta membina diri sesuai ajarannya. Sutta Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Bagian naskah sutra ini ingin memberitahu kita, karena sutra ini adalah niat dasar Buddha sehingga semua orang
harus sangat bersungguh hati. Buddha telah lanjut usia, mulai memberi pesan semua orang harus menerima dan menegakkan sutra ini dengan baik. Dharma ini harus disebarluaskan di dunia ini selamanya. Dharma ini harus disebarluaskan di dunia ini untuk mengembangkan ajaran Bodhisattva, sehingga sutra ini sangat penting. Sehingga dari itu engkau sekalian, sebaiknya sesudah Tathagata parinirwana nanti sepatutnya sepenuh hati menerima. Harus melindungi sutra ini dengan baik. Harus sungguh-sungguh mengenali sutra ini. Menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan dengan baik. Setelah membaca dan melafalkannya juga harus menjelaskannya. Anda harus menjelaskan kesan batin yang telah Anda peroleh. Pada masa lalu, percetakan tidak begitu berkembang. Saya telah memiliki sutra ini. Saya membaca, melihatnya, saya memahami dan menjelaskannya. Saya ingin memberitahu Anda, akan tetapi aksara yang saya berikan kepada Anda harus melihatnya kembali. Dari manakah aksara tersebut berasal? Saya menyalin dan menulisnya untuk Anda, kemudian saya berikan kepada Anda, supaya Anda juga berkembang bersama saya. Dengan bagian naskah sutra yang sama, ketika Anda mengerti, saya juga mengerti. Saya mewariskannya, Anda juga mewariskannya. Anda juga kembali mewariskannya kepada orang lain. Ini merupakan menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, membina diri sesuai ajarannya. Singkat kata, ini adalah mewariskan sutra. Sekarang, naskah sutra sampai di sini, di mana menerangkan kalau Buddha berpesan pada orang-orang yang menyebarkan Dharma, menegakkan dan mempraktikannya agar lebih tekun lagi. Ini menunjukkan bahwa satu tujuan pokok dari Buddha dengan kewelas asihannya datang ke dunia untuk memberikan bimbingan akan segera berakhir. Sungguh-sungguh berharap dapat membuat orang-orang menyebarkan Dharma untuk melanjutkan jiwa kebijaksanaannya, membangkitkan keyakinan, membangun ikrar, menjalankan praktik dan tercerahkan, sehingga dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Sekarang naskah sutra. Sutra ini sutra teratai. Saat ini kita sudah dari bab pembukaan dibahas sampai saat ini sudah cukup jauh. Aspek pokok ini membawa kamu memasuki pintu, membuat kamu memahami sutra di dalamnya. Harta yang berharga membuat kamu mengetahui semua. Saat ini yang harus dipahami adalah mempercayakan untuk menginstruksikan. Orang-orang yang menyebarkan Dharma menegakkan dan mempraktikannya. Dharma harus disebarkan, dibabarkan agar kamu dapat mendengarkan. Kalian harus membangkitkan tekad. Kalian juga harus baik-baik menerima dan menegakkan. Juga adalah hati welas asih Buddha bermanifestasi di dunia manusia untuk sebuah tujuan pokok. Satu tujuan pokok ini, waktu Buddha berada di dunia manusia pun sudah hampir sampai. Dari usia dewasa membabarkan Dharma sampai usia tua. Usia tua pun sudah hampir penghujung. Jadi sungguh-sungguh berharap dapat membuat orang-orang yang menyebarkan Dharma. Yang saat ini paling diharapkan adalah ada orang yang bisa benar-benar menyebarkan Dharma, yakni untuk membabarkan Dharma, untuk melanjutkan jiwa kebijaksanaannya,
yakni adalah nyawa dari kebijaksanaan Buddha. Buddha berharap agar Dharma ini dapat disebarluaskan dan dilanjutkan dari orang ke orang tanpa putus. Pengalaman batin saya adalah ajaran Buddha benar-benar telah diterapkan, mempraktikkan jalan bodhisattva di dunia. Saya melihat setiap orang adalah bodhisattva. Semua orang telah membangkitkan niat untuk bersumbangsi tanpa pamrih. Seringkali kita mendengar, kan en, Master, saya ingin berkegiatan di Ceci. Saya merasa sangat bersuka cita. Jika tidak ada Ceci, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi seumur hidup ini. Kan en, kita berkegiatan di Ceci melakukannya dengan bersuka cita. Benar. Semua orang penuh dengan rasa syukur, berkegiatan di Ceci dengan penuh sukacita. Namun, apakah sukacita ini bisa diwariskan? Jiwa kebijaksanaan di Ceci ini bisa diwariskan, bukan? Lantas, jika bersukacita sebatas ini saja, apakah sudah cukup? Bersukacita harus diubah menjadi sukacita dalam Dharma. Dharma tidak hentinya diwariskan ke generasi berikutnya. Inilah baru benar-benar dikatakan pewaris jiwa kebijaksanaan. Oleh karena itu, membangkitkan keyakinan dan membangun ikrar disebut sebagai membangkitkan keyakinan membangun ikrar, yang artinya harus dipraktikkan dengan tindakan nyata, kita baru dapat merasakannya. Itulah yang disebutkan dengan menjalankan praktik dan tercerahkan. Jika kita tidak mempraktikannya, maka kita tidak akan dapat merasakan. Lalu bagaimana kamu dapat tercerahkan? Tercerahkan adalah mengkonfirmasi. Saya mempraktikkannya sehingga saya mampu mengkonfirmasi atau membuktikan kebenarannya. Mempraktikkannya dengan sukacita, barulah kita dapat memahaminya. Oleh karena itu, sehingga dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jika kita dapat membuktikannya, maka kita akan dapat melakukannya dengan sukacita. Dengan demikian, kita barulah mendapatkan pencerahan. Pencerahan, kita dapat memahami dan memasuki pandangan Buddha. Dengan pengetahuan dan pandangan Buddha, kita baru dapat memahami. Saat hati bebas dari kekhawatiran, memberi menjadi bentuk syukur, maka dikatakan, sepatutnya sepenuh hati setelah mendengarkan dapat menyerap ke dalam batin, merenungkan, mempraktikkan dan menegakkan doktrin ajarannya. Semua ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas untuk kita selanjutnya, hingga mencapai jalan kebodian yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal. Bagaikan orang haus yang mengharapkan air minum, tiada lagi pemikiran lain. Sepatutnya sepenuh hati setelah mendengarkan dapat menyerap ke dalam batin, merenungkan, mempraktikkan dan menegakkan doktrin ajarannya, sehingga mencapai jalan kebodian yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal. Bagaikan orang haus yang mendapatkan air minum, tiada lagi pemikiran lain. Seperti orang yang kehausan. Saat mendapatkan segelas air, betapa senangnya. Kita sekarang sangat membutuhkan air Dharma untuk membasahi batin kita. Sama seperti haus, sangat haus, maka kita akan segera mengambil segelas air. Segelas air ini adalah air jiwa kebijaksanaan. Oleh karena itu, tiada lagi pemikiran lain. Saat ini,
Saya tidak menginginkan apapun, saya hanya ingin segelas air ini. Air Dharma ini adalah penyelamat jiwa kebijaksanaan kita. Para bodhisattva sekalian, jiwa kebijaksanaan membutuhkan kita semua, mencari dan mencapainya sendiri. Jadi di manakah jiwa kebijaksanaan ini berada? Di tanah manapun berada, sekiranya terdapat orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan dan menyalin sutra, serta membina diri sesuai dengan ajaran. Sutra Teratai bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Kita mesti dari tempat itu mulai mencarinya, sehingga artinya sekiranya ada orang yang membaca, menjelaskan, dan mempraktikannya hingga Dharma terserap ke dalam batin dan berubah menjadi sumsum Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya, sehingga Master selalu mengatakan pada semua orang, intisari Dharma Sutra Teratai yang saya katakan sekarang selalu mengatakan pada semua orang, bukan sutra teratai yang diajarkan secara tradisi. Adalah intisari ajaran Jingse, adalah sutra teratai. Adalah Jingse, kita harus merenungkan dengan tenang. Orang di dunia sekarang ini memerlukan apa? Tujuan utama dari para Buddha adalah memasuki dunia, menguraikan kesulitan dari para makhluk. Bagaimana kita memasuki ke tengah orang banyak, menggugah dan membimbing orang. Semua orang dapat menjadi bodhisattva. Pemula kemudian masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan dan membimbing orang seperti menemukan obat. Obat mujarab, ekstraksi keluar. Satu bagian bisa menolong banyak, menolong jiwa orang tak terhingga banyaknya. Semangat kita juga demikian. Unsur penting Dharma ini, ekstraksi keluar. Kita masih bisa membuat orang memahami semangat sehingga Dharma harus terserap ke dalam batin dan berubah menjadi sumsum Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ini sangat penting, sehingga semua orang harus bersungguh hati dalam keseharian, saling interaksi antar sesama, saling menasehati, harus mendengarkan Dharma. Setelah mendengar Dharma harus menggunakannya. Menggunakan Dharma di dunia, memberi keuntungan kepada dunia. Ini dinamakan Dharma sejati, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.